Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 873. Kamu tunggu saja. Tunggu saja. Kakek akan mencari suamimu dan mengganggu dia di kantor. Kakek akan minta uang dengan dia. Kalau dia nggak mau kasih, kakek akan ke rumah mertua kamu dan buat keributan di sana. Kakek akan buat kamu malu dan akhirnya kamu diusir dari sana. Dia memang berencana melakukan apa yang dia katakan tadi. Sebelum datang ke toko, cucunya sudah mengingatkan kalau Olivia dan Odelina benci dengan mereka. Oleh karena itu, keduanya belum tentu bersedia memberikan uang sehingga para cucunya sudah memikirkan cara lain. Mereka menganggap Olivia akan berusaha menjaga nama baiknya karena sudah menjadi menantu di keluarga Aditama. Asalkan mereka mengancam akan membuat keributan, perempuan itu akan bersedia memberikan uang. Kalau menolak, mereka akan langsung mendatangi kediaman atau kantor keluarga Aditama. Olivia yang memang berasal dari keluarga yang tidak memiliki latar belakang apapun tentu saja posisinya di keluarga Aditama mudah digoyahkan. Kemungkinan mertuanya tidak menyukai perempuan itu. Jika mereka membuat keributan, dijamin keluarga Aditama akan membenci Olivia dan meminta Stefan untuk cerai. Bobby menyarankan Adi untuk datang ke toko Olivia terlebih dahulu. Jika Olivia bersedia memberikan uang demi harga dirinya, maka selanjutnya mereka tinggal mencari Olivia setiap ingin meminta uang. Akan tetapi jika perempuan itu menolak, mereka akan menghubungi wartawan untuk mengambil rekaman mereka ketika membuat keributan di Aditama Group dan mengunggahnya di internet. Keluarga Hermanus yakin kalau keluarga Aditama pasti akan marah besar. Tentu saja hal itu akan merugikan Olivia. Mereka semua sudah kehilangan pekerjaan, sehingga tidak ada masalah jika membuat hal yang ricuh. Jika hidup mereka tidak baik, Olivia juga tidak boleh hidup nyaman. Nggak perlu mencariku di kantor, aku ada di belakangmu, ujar sebuah suara dingin. Adi menoleh ke belakang dan menemukan Stefan. Para cucu yang datang bersamanya tadi tampak ditahan oleh anak buahnya Stefan di luar sana. Ekspresi mereka satu persatu tampak terkejut dan ketakutan. Tidak ada yang tahu sejak kapan Stefan ada di sana dan tidak tahu sudah berapa banyak yang didengar oleh lelaki itu. Stefan yang biasanya bangun pagi menjadi jauh lebih pagi karena tanpa sosok istri di sampingnya. Setelah itu dia pergi ke rumah Odelina dan menunggu Olivia di sana. Namun setelah cukup lama menunggu, dia tidak menemukan Olivia keluar dari rumah hingga Odelina yang muncul sambil menggendong Russell. Dari sana Stefan baru tahu kalau Olivia berangkat lebih awal dari dirinya. Oleh karena itu Stefan bergegas melaju ke toko dan menyempatkan diri untuk membeli satu ikat bunga mawar di toko tepi jalan. Ketika tiba di dekat toko, Stefan melihat di depan toko Olivia ada beberapa mobil yang terparkir. Ada cukup banyak orang juga yang berdiri di depan toko. Stefan mengingat bahwa orang-orang itu adalah keluarga Hermanus. Kemarin ibunya baru saja membahas sikap jelek keluarga Hermanus. Dia khawatir setelah mereka tahu identitasnya, maka orang-orang itu akan datang dan mengganggu Olivia. Ternyata pagi ini mereka sudah datang mengganggu istrinya. Sifat tidak tahu malu yang dimiliki oleh Adi membuat Stefan mengetahui salah satu sikap manusia yang lainnya. Apakah Odelina dan Olivia bukan cucunya Adi? Kenapa lelaki itu terus saja mempersulit kedua kakak beradik ini? Jika kehidupan keluarga Hermanus memang sangat sulit, kemungkinan Olivia juga akan memaksakan diri memberikan sedikit uang bulanan pada kakeknya sendiri. Akan tetapi, kondisi ekonomi mereka sangat baik sekali. Mereka memiliki tabungan yang sangat banyak meski sudah kehilangan pekerjaan dan usaha. Namun kenapa masih datang dan meminta uang pada Olivia? Apakah lelaki itu tidak menganggap Olivia dan Odelina cucunya sendiri? Bab 874. Cucu menantu, akhirnya kamu datang juga. Cepat urus istri kamu yang gak menghormati orang tua sama sekali. Anak yang gak ada orang tua ternyata memang kurang ajar. Sedangkan kamu pasti mengerti dengan etika dan sopan santun, kamu harus ceraikan dia. Kalau nggak cerai, kamu juga harus ajarkan dia dengan tegas. Kalau nggak mau dengar ucapan kamu, pukul saja dia. Dulu neneknya juga kakek pukul kalau nggak mendengarkan omongan kakek. Setelah itu dia menjadi penurut. Cucu menantu, Olivia membuat pakaian kakek basah semua. Kamu kasih kakek sedikit uang untuk membeli beberapa baju baru, ujar Adi. Raut wajah Stefan yang dingin membuat hati Adi sedikit ketar-ketir. Akan tetapi, dia coba menebalkan wajahnya dan tetap meminta uang.
Junia yang mendengar ucapan lelaki tua itu ingin sekali melempar sapu ke arah Adi. Dia tidak pernah bertemu dengan seorang kakek yang sifatnya seperti Adi. Junia curiga ayahnya Olivia bukan anak kandung dari Adi. Olivia berbalik lagi dan masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil satu ember air. Melihat hal itu membuat Adi bergegas sembunyi di balik tubuh Stefan. Olivia, satu ember air itu sangat berat. Biar aku bantu. Stefan yang tadi bersikap dingin langsung maju dan membantu Olivia mengangkat air sambil berkata, pekerjaan berat seperti ini biar aku saja. Kamu jangan pernah lakuin. Adi berbalik dan langsung kabur. Keluar dari toko masuk ke mobil. Bobby. Mobil Bobby merupakan mobil mahal dan dia memang senang menggunakan mobil cucunya itu untuk pergi kemana pun. Dia merasa bangga jika cucunya bisa membeli mobil mahal. Akan tetapi, cucu perempuannya yang menikah dengan orang kaya justru bekerja sama dengan suaminya untuk menyiramnya dengan air. Ketika Olivia dilahirkan, Adi pernah bilang pada bidan untuk buang saja janinnya jika jenis kelaminnya perempuan. Permintaannya itu didengar oleh putranya dan langsung marah besar dengan Adi. Bahkan papanya Olivia juga mengatakan baik perempuan atau laki-laki, mereka tetap darah dagingnya dan tidak boleh dibuang. Kala itu di daerahnya hanya diperbolehkan melahirkan 2 orang anak saja. Putranya sudah memiliki seorang anak perempuan dan anak keduanya juga tetap perempuan. Jika Olivia tidak dibuang, maka putranya akan dikenakan denda jika melahirkan seorang anak lagi. Sosok Olivia justru menjadi kesayangan anaknya dan juga menantunya. Selama ini dia menganggap anak perempuan tidak ada gunanya. Terbukti setelah cucunya menjadi orang kaya, dia tidak mengakui kakek kandungnya sendiri dan justru menyiramnya dengan air. Adi merasa dia kurang tegas dan kejam dengan Olivia. Kenapa dia tidak membuang Olivia sendiri tanpa menunggu izin dari siapapun? Dia membiarkan perempuan itu tumbuh dewasa dan memusuhinya. Bab 875. Dunia ini memang tidak adil dengannya. Cucunya yang lain sangat menghormatinya, hanya Olivia saja yang bersikap seperti ini. Namun justru cucu yang paling kurang ajar padanya yang menikah dengan orang kaya. Bobby dan yang lainnya juga ikut kabur setelah melihat kakeknya kabur. Mereka berlari masuk ke mobil dan langsung melaju pergi. Stefan meletakkan ember yang berisi air ke lantai dengan gerakan sedikit kasar hingga air tersebut terciprat keluar mengenai celana lelaki itu. Kalau berani jangan kabur. Dasar tua bangka, seru Stefan ke arah mobil tersebut. Dia berencana meminta anak buahnya mengangkut Adi dan juga keluarganya yang lain untuk pergi dari sini. Olivia dan Junia ikut berlari keluar menyusul Stefan. Olivia, orang-orang itu nggak boleh diajak berdamai. Meski mereka minta maaf di internet, kamu tetap nggak boleh damai dengan mereka. Semuanya orang yang nggak benar. Aku nggak pernah bilang mau berbaikan dengan mereka dan nggak akan bisa berdamai juga dengan mereka, ujar Olivia dengan ekspresi datar. Dia kakek kandung kamu, bukan? Aku curiga papa kamu bukan anak kandungnya dia. Nggak pernah ada kakek yang bersikap seperti itu dengan cucu kandungnya. Olivia diam sejenak dan berkata, waktu papa dan mamaku masih hidup, aku sering dengar mamaku bilang papa mirip sama kakek tua itu. Mau bilang bukan anak kandung juga rasanya nggak mungkin. Papaku bukan anak paling tua dan juga bukan paling kecil. Dia berada di urutan tengah sehingga tidak pernah dimanja oleh kakeknya. Di ingatannya, sikap Adi pada kedua orang tuanya tidak begitu baik. Padahal keluarganya yang menghidupi Adi, mereka yang membayar pengobatan lelaki tua itu juga. Tante dan omnya hanya memberikan sup ayam ketika tahun baru bisa mendapat pujian kakek dan neneknya sepanjang tahun. Sama-sama anaknya sendiri, kenapa bisa pilih kasih sekali? Di rumahku nggak akan ada kejadian yang serupa, gumam Junia. Dia memandang Olivia dengan sorot iba dan kasihan. Dia pikir teman baiknya menikah dengan orang kaya dan akan bahagia asalkan bisa berbaikan dengan Stefan. Namun siapa sangka ternyata keluarganya Olivia mencari gara-gara lagi dan mengganggu ketenangan Olivia. Stefan mengulurkan tangannya dan merangkul pundak perempuan itu dengan tujuan menghibur Olivia. Akan tetapi Olivia langsung menepis tangan lelaki itu dan berkata, Pak, tolong jangan ikut campur lagi. Kamu itu tuan muda Aditama, kalau dilihat wartawan bisa merusak nama baik kamu. Sorot mata Stefan berubah gelap dan berkata, kalau nggak ada kamu, nggak ada gunanya juga nama baikku dijaga.
Olivia, jangan takut dengan mereka dan juga jangan mau diancam oleh mereka. Kalau mereka datang ke kantor, aku akan lapor polisi. Mereka juga nggak akan bisa masuk ke kantorku apalagi rumah kita. Meski mereka mau buat keributan, aku juga nggak akan bisa diancam oleh mereka. Keluarga mana yang nggak ada orang menyebalkan? Memangnya dikirain orang kaya nggak ada? Sama saja, bahkan lebih banyak, ujar Stefan panjang lebar. Olivia hanya melirik Stefan dan masuk ke dalam toko. Junia juga ikut melakukan hal yang sama. Memangnya Stefan sudah salah bicara? Kenapa kedua orang itu melihatnya tanpa berkata apapun? Stefan berdiri diam seperti patung. Anak buah lelaki itu juga melihat ekspresi gusar majikannya. Lalu bunga yang dibeli tadi juga masih ada di dalam mobil. Stefan bahkan berkata pada Dimas ketika dalam perjalanan ke sini tadi. Dia bilang jika Olivia mengusirnya, dia akan dengan tidak tahu malunya tetap menemani Olivia di toko. Bab 876. Katanya dia harus memutus urat malu jika ingin mengejar istrinya kembali. Namun pada faktanya, majikannya itu masih tetap mempertimbangkan harga dirinya. Dimas bergegas kembali ke mobil untuk mengambil bunga mawar tersebut. Pak, bunga yang Pak Stefan beli masih belum dikasih. Ujar Dimas sambil memberikan bunga tersebut pada Stefan. Lelaki itu tersadar jika dia membeli bunga untuk Olivia. Stefan menerima bunga itu dan berkata, saya bakalan bilang dengan Pak Joni untuk menaikkan bonus kamu bulan ini. Dimas melonjak girang dalam hati, tetapi dia memasang raut wajah santun sambil berkata, selama Bapak dan Ibu kembali seperti sedia kala, saya nggak masalah kalau nggak ada bonus. Kalau gitu saya pakai uang bonus kamu untuk beliin Ibu bunga. Orang-orang yang lain hanya membuang muka dan menahan tawa mereka. Sedangkan Stefan berlari masuk ke dalam toko sambil membawa bunga mawar. Dia menghentikan langkahnya dan berkata pada para anak buahnya. Kalian semua kembali saja. Setiap melihat kalian, Olivia akan teringat dengan kebohongan saya, ujar Stefan pada anak buahnya. Sosok para bodyguards-nya ini menunjukkan identitas Tuan Muda Aditama bagi warga Mambera. Stefan tidak peduli dengan anak buahnya dan lanjut melangkahkan kakinya masuk ke toko. Saat ini Olivia tengah duduk di belakang meja kasir dan sibuk membuat kerajinan tangan. Junia duduk di hadapannya dengan kedua tangan memangku. Wajahnya sambil menatap Olivia. Dalam diam, melihat Stefan yang masuk membuat Junia langsung bangkit dan hendak memberikan tempat duduk. Akan tetapi, tatapan Olivia ke arahnya membuat Junia kembali duduk. Olivia, bunga ini buat kamu, kata Stefan sambil mengulurkan satu ikat bunga mawar tersebut. Terima kasih, tapi aku nggak membutuhkannya. Tolong bawa pergi dan jangan menutupi pandanganku. Pak Stefan, aku sudah bilang kalau aku butuh menenangkan diri, kata Olivia dengan datar sambil sibuk membuat kerajinan tangan. Sedangkan Junia diam-diam menggeser tempat duduknya sedikit menjauh. Olivia, Junia, aku datang. Aku pulang. Aku bawain kalian banyak sekali hadiah. Ayo keluar dan bantu ambil. Ketika kedua suami istri itu sedang dalam suasana tegang, tiba-tiba terdengar suara Amelia. Wajah Junia berubah seketika. Amelia memang mengatakan dia akan kembali hari ini. Kenapa begitu pulang langsung mencari Olivia? Wajah Olivia juga ikut memucat. Stefan merasa tidak tega melihat pemandangan itu. Dia mencoba menggenggam tangan perempuan itu dengan erat. Olivia, Junia, lihat hadiah yang aku bawa buat kalian. Stefan. Amelia masuk dengan kedua tangan membawa banyak kantong oleh-oleh. Dia membelinya untuk kedua teman baiknya. Ekspresi perempuan itu tampak terkejut ketika melihat Stefan berdiri di sana. Bab 877. Stefan, kenapa kamu ada di sini? Tanya Amelia. Dengan identitas Stefan, dia tidak mungkin muncul di tempat ini. Namun lelaki yang ada di hadapannya saat ini memang Stefan. Sosok Stefan yang dia kenal. Ketika dia melihat satu ikat bunga di antara Stefan dan Olivia dengan tangan lelaki itu yang menggenggam tangan Olivia. Kedua bola mata Amelia melebar seketika dan merasa tidak percaya dengan pemandangan itu. Dalam kepalanya berputar pemikiran bahwa lelaki di depan itu hanya mirip dengan Stefan, tetapi dia bukan Stefan. Sikap lelaki itu yang dingin serta kehadirannya selalu bersamaan dengan para anak buahnya tidak akan mungkin menggenggam tangan seorang perempuan. Lelaki itu tidak mengizinkan perempuan manapun selain keluarganya sendiri untuk mendekatinya dalam jarak 3 meter.
Dia melupakan kalau sosok Stefan sudah memiliki istri. Bahkan lelaki itu bersikap sangat baik dengan istrinya. Meski dia belum pernah melihat istri Stefan, dia percaya bahwa lelaki itu seorang suami yang menyayangi istrinya. Stefan merupakan lelaki yang jika telah jatuh cinta, maka dia akan mencintai perempuan itu dengan segenap jiwa. Oleh karena itu, Amelia percaya dengan gosip Stefan yang sangat memanjakan istrinya. Sayangnya dia tidak bisa menjadi sosok perempuan yang menempati hati lelaki itu. Mendadak Amelia teringat dengan nama suami Olivia yang sama dengan nama Stefan. Dia menyadari sesuatu dan kedua kantong yang ada di tangannya jatuh ke lantai. Wajahnya yang merah mendadak pucat pasi. Dia menatap pasangan suami istri itu dengan lekat. Olivia menarik tangan yang digenggam oleh lelaki itu dan bangkit berdiri. Dia keluar dari balik meja kasir, tetapi Amelia sudah melangkah dan berdiri di sisi Stefan. Dia memegang lengan lelaki itu dan membuat Stefan berdiri berhadapan dengannya. Stefan menepis pegangan Amelia sambil menepuk bajunya yang bersentuhan dengan perempuan itu sambil berkata, "Amelia, apa yang mau kamu lakukan?" "Menjauh dari aku." Amelia tertawa sinis dan berkata, "Stefan, kamu tanya aku mau melakukan apa? Seharusnya aku yang bertanya padamu, apa yang kamu lakukan?" Dia jauh lebih marah dibandingkan Stefan. Sedangkan Olivia bergegas menjelaskan, "Amelia, kami nggak berniat menutupinya dari kamu. Aku juga baru tahu identitas dia yang sesungguhnya." Kalau Olivia tahu suaminya ini merupakan sosok yang dicintai oleh Amelia selama bertahun-tahun, dia tidak akan menikah dengan Stefan. "Aku tahu." Amelia melirik Olivia sekilas dan berkata, "Kalau kamu dari awal tahu suami kamu adalah Tuan Muda Aditama, kamu nggak akan membantuku memikirkan berbagai cara untuk mengejar dia. Nggak ada istri yang bisa membantu saingannya untuk mengejar suami sendiri." Olivia sendiri juga tidak suka merebut lelaki milik orang lain. Dengan pemahaman Amelia akan sosok temannya yang menjadi sepupunya ini, perempuan itu bukan sosok yang mengejar cinta. Mungkin dia sudah melewati usia tersebut. Olivia jatuh cinta dengan suaminya setelah menikah. Perasaan tersebut timbul seiring berjalannya waktu dan rasa terbiasa. Amelia menoleh ke arah Stefan dan berkata, "Stefan, kamu membohongi Olivia selama itu. Pantas saja setiap aku datang, aku nggak akan pernah melihat kamu. Pantas saja kamu nggak pernah ikut Olivia datang ke rumahku. Ternyata kamu sedang membohongi Olivia. Aku bingung kenapa saat aku mengejarmu dengan cara yang diajarkan oleh Olivia, kamu bisa menghadapiku dengan begitu lancar. Ternyata kamu sudah tahu dari awal. Kamu jelas-jelas tahu kami berteman baik, kamu pasti merasa puas ketika Olivia membantuku merencanakan cara untuk mengejar kamu, kan? Kamu senang sudah menjadikan aku dan Olivia seperti badut. Aku beritahu, meski aku sangat mencintaimu, aku nggak akan mengganggu dan mengejarmu lagi. Kamu sudah menikah tapi kamu bersikap pura-pura dingin dan dalam hati menikmati rasanya dikejar olehku. Kamu memang nggak menerima perasaanku bahkan aku nggak diizinkan masuk dalam kantormu. Tapi minimal aku melakukannya ketika kamu masih lajang dan aku nggak merasa malu. Setiap orang memiliki hak untuk mengejar kebahagiaannya. Tetapi kamu justru menjadikanku perusak hubungan pernikahan adikku sendiri tanpa sepengetahuanku. Aku tetap masih akan hidup meski nggak ada kamu. Bab 878. Olivia, bagaimana cara dia menipumu? Dia selalu membohongimu bekerja paruh waktu. Olivia pikir Amelia akan sangat marah ketika tahu Stefan adalah Tuan Muda Aditama dan akan membencinya. Ketika Amelia mengetahui yang sesungguhnya, dia memang marah tetapi marah karena Stefan berbohong pada mereka. Asalkan Stefan mengatakan dia telah menikah, Amelia tidak akan mengejar lelaki itu lagi. Akan tetapi permasalahannya Stefan tidak bersuara dan dia berpikir lelaki yang dikejar masih berstatus lajang. Dia justru menjadi seorang perusak rumah tangga sahabatnya serta sepupunya sendiri secara tidak sadar. "Olivia, kalian kapan menikah?" tanya Amelia. "Sepertinya 2 hari atau 3 hari setelah hari kemerdekaan," ujar Olivia. Kala itu pernikahan ini hanya pernikahan kilat. Olivia hanya mencari teman untuk tinggal bersama dan tidak pernah dengan sengaja mengingat tanggal pernikahan. "Olivia, hari pernikahan kita itu setiap tanggal 10 Oktober. Sekarang Stefan mengingat tanggal pernikahan mereka di luar kepalanya. Aku menyatakan perasaanku setelah kamu menikah. Stefan, kamu sengaja."
Amelia masih bisa menoleransi jika dia menyatakan perasaannya terlebih dahulu baru Stefan menikah. Stefan memang tidak menerima pernyataan perasaannya, tetapi lelaki itu tidak memberi tahu perihal pernikahannya. Stefan memberitahunya setelah lelaki itu merasa jengah dengan sikap Amelia. Urusanku dengan Olivia harus lapor ke kamu. Balas Stefan dengan datar. Kamu nggak perlu laporan ke aku, kamu hanya perlu bilang kamu sudah menikah dan minta aku menjauh. Kamu jelas-jelas sudah menikah, tapi tetap diam dan nggak bilang apapun. Kamu nggak suka aku mengejarmu, tetapi kamu juga membiarkan aku melakukannya agar bisa memuaskan egomu sebagai lelaki. Stefan terdiam dan menatap ke arah Olivia dengan gugup. Olivia juga sedang menatap ke arahnya. Olivia, waktu itu kita sepakat mau menutupi pernikahan kita dulu. Jadi aku nggak kasih tahu Amelia mengenai statusku. Olivia hanya menatapnya tanpa menjawab apapun. Apa yang ingin dia katakan sudah dia katakan, sekarang sudah tidak ada lagi. Amelia, panggil Junia sambil menarik tangan Amelia. Dengan pelan dia berbisik, kita ngomong sebentar. Junia menarik perempuan itu keluar dari toko. Olivia tidak tahu apa yang dikatakan mereka berdua. Perasaannya yang sudah tenang mendadak kembali berantakan karena Amelia menyalahi Stefan. Dia duduk kembali dan mulai sibuk membuat kerajinan tangan sambil berkata, Stefan, kamu kembali dulu daripada Amelia marah waktu melihatmu lagi. Ekspresi Stefan berubah keruh. Dengan emosi dia berkata, Olivia, kamu lebih peduli dengan Amelia. Kalau dia marah, kamu sudah nggak mau suami kamu ini lagi. Dia mengusir Stefan demi Amelia. Bab 879. Olivia mendongak dan menatapnya. Akan tetapi Stefan justru berbalik pergi. Perempuan itu tercenung ketika melihat Stefan yang melangkah menjauh. Hatinya mendadak terasa begitu perih ketika Junia sedang berbincang dengan Amelia di luar. Mereka melihat Stefan yang keluar dari toko dengan ekspresi keruh. Tanpa melihat ke arah mereka, lelaki itu berjalan lurus dan masuk ke mobil mahalnya. Para anak buahnya sudah diusir oleh Stefan, tetapi sopirnya tidak berani pergi karena khawatir Stefan akan memerlukan mobil. Melihat lelaki itu keluar, sopirnya bergegas turun dari mobil dan membukakan pintu mobil untuknya. Tidak sampai 2 menit, Stefan pergi bersama dengan mobil Rolls-Royce tersebut dan menghilang dari pandangan Junia dan Amelia. Keduanya berpandangan sejenak dan langsung berlari masuk ke toko. Olivia tidak terlihat di balik meja kasir. Mereka hanya menemukan karya kerajinan tangan Olivia yang tergeletak di sana dengan beberapa noda darah di meja. Bahkan di gunting juga ada jejak darah. Apakah Olivia terluka? Olivia, Olivia. Junia dan Amelia memanggil nama perempuan itu sambil berjalan masuk. Olivia sedang berada di toilet. Stefan tadi bertanya padanya dengan nada emosi dan membuat Olivia menatap lelaki itu. Akan tetapi Stefan justru berbalik pergi begitu saja. Fokusnya hilang sehingga tidak hati-hati jarinya terluka karena gunting. Luka tersebut cukup dalam hingga membuat darah segar menetes dengan deras. Perempuan itu buru-buru mengeluarkan peralatan P3K yang sudah disiapkan di laci untuk membersihkan lukanya. Karena darah yang mengalir cukup banyak, noda darah tersebut mengenai meja dan juga jarinya yang lain. Olivia memutuskan untuk membersihkannya di kamar mandi saja. Aku di sini, sahut Olivia sambil berjalan keluar dari dalam kamar mandi. Kamu terluka. Sini coba aku lihat, ujar Junia. Oliva mengulurkan jari tangan yang terdapat plester dan dengan santai berkata, wajar kalau kena gunting. Hanya luka kecil saja, nggak apa-apa. Junia memegang jari Olivia yang masih mengeluarkan darah segar, dengan nada tidak tega dia berkata, darahnya masih mengalir, lukanya pasti dalam sekali, ya. Kita perban di rumah sakit saja, ya. Nggak perlu, aku sudah pakai obat untuk menghentikan darahnya. Sebentar lagi juga sudah berhenti. Olivia menarik tangannya dan berjalan keluar sambil berkata, nanti aku tempel pakai plester lagi saja. Kedua temannya mengikuti langkah Olivia. Perempuan itu menuju ke arah meja kasir dan mengeluarkan 2 buah plester lagi kemudian menempelkannya pada luka jarinya. Olivia, kita ke rumah sakit saja. Amelia sedikit merinding ketika melihat noda darah di meja, dia takut dengan darah. Nggak perlu, nggak apa-apa. Aku sering nggak sengaja kepotong jariku dan selalu seperti ini mengobatinya. Beberapa hari lagi juga sudah sembuh. Kamu sudah bertahun-tahun nggak pernah terluka karena gunting.
Apa yang Stefan katakan atau lakukan sampai kamu nggak fokus begini? Tanya Junia. Cerita bersambung.